Lionel. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Missing Link. Film ini menceritakan seorang pencari binatang mitologi yang tentunya tidak dipercayai nih banyak orang, sehingga dia berusaha mencari kebenaran tentang keberadaan binatang tersebut. Tuh, yang penasaran langsung aja nih tarik remote kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan seorang penjelajah bernama Sir Lionel Frost yang gemar menjelajah mencari makhluk mistis bersama asistennya Lynn. Seperti saat ini Lionel ingin membuktikan keberadaan monster Loch Ness. Lionel. Yang ternyata benar adanya. Dengan cepat Lionel mengambil kameranya untuk diabadikan. Tapi flashnya membuat monster Loch Ness terkejut hingga menarik Lynn masuk ke dalam air. Untungnya Lionel berhasil menyelamatkan Lynn. Meskipun begitu membuat Lynn trauma karena nyawanya dalam bahaya, lalu memutuskan mundur jadi asistennya Lionel. Di situ Lionel tidak bisa mencegahnya. Kemudian Lionel membaca salah satu surat yang berisi info letak makhluk mistis yang disebut Sasquatch berada. Setelah dicek, Lionel masih menyimpan cetakan jejak kakinya, lalu membawanya ke klub petualang yang dipimpin oleh Lord Bigot, di mana Lionel menunjukkan jejak kaki tadi serta gambaran Sasquatch sejenis Bigfoot. Bahkan dengan pedenya Lionel tahu keberadaannya. Ya, menurut Lord Bigot itu omong kosong. Anggota yang ada di sini adalah orang hebat yang memiliki bukti nyata, tidak seperti Lionel. Meskipun diremehkan, Lionel mengajak Lord Bigot bertaruh. Apabila dia bisa membuktikan keberadaan Sasquatch, Lord Bigot harus mengakui kemampuannya serta menyerahkan posisinya sebagai ketua. Di sini Lord Bigot setuju, padahal dia juga ketar-ketir jika Lionel berhasil membuktikannya. Demi mencegah hal itu terjadi, Bigot menyewa preman bernama Stang. Lalu di pagi harinya Lionel berangkat menaiki kapal seorang diri. Kemudian mendatangi rumah yang memberitahunya tentang keberadaan Sasquatch. Tapi tidak ada siapapun. Tiba-tiba Lionel melihat sesuatu di dalam hutan. Stop, please. Lalu mengejarnya, dan yang dikejarnya adalah Sasquatch. Anehnya dia bisa berbicara dan mengaku dirinya lah yang mengirim surat pada Lionel. Kemampuan yang dia dapatkan dari membaca buku, koran, dan juga seorang dukun yang ada di lembah. Kemudian mengajak Lionel ke guanya untuk menunjukkan selama ini membaca berita tentang Lionel yang percaya dengan makhluk mistik. Dengan kepercayaannya itu, Sasquatch memanggil Lionel karena hanya dialah yang bisa membawanya keluar dari hutan. Alasannya hanya dia satu-satunya Sasquatch yang tersisa di hutan. Hingga dia merasa kesepian, namun teringat sepupunya monster Yeti yang ada di suatu tempat. Jadi meminta bantuan Lionel nih untuk mengantarnya ke sana. Yang sebelum membantunya, Lionel membuat kesepakatan meminta bukti keberadaan Sasquatch benar adanya. Untungnya Sasquatch mau nih memberikan kuku atau tinja sebagai bukti. Lalu Lionel ini memberikan nama Sasquatch itu bernama Link. Kemudian mereka berangkat, yang mana Lionel teringat seorang bernama Adelina yang memiliki peta lokasi Yeti berada. Sebelum kesana, Lionel dan juga Link akan bermalam di sebuah hotel. Di situ Link ditutupi sebuah kain, kemudian Lionel memesan sebuah minuman. Sampai Stang datang nih untuk menghabisi Lionel. I wouldn't count on it. Untungnya Lionel berhasil merebut senjatanya Stang, lalu mengejarnya dengan menaiki kuda. Yang sialnya ada kroco Stang yang menghadang, tapi Lionel menyuruh kudanya menendang si kroco. Kemudian mengajak Link pergi ke California sambil Stang menguping. Lalu memberitahu Lord Bigot lewat telegram tentang Lionel yang menemukan Sasquatch. Sementara itu Lionel dan juga Link pergi ke California menaiki kereta, di mana Link berpakaian supaya tidak mencolok.
Tidak berapa lama mereka tiba nih di California, rumahnya Adelina. Tapi sayangnya Adelina menyambut Lionel dengan ketus. Karena Lionel kesini hanya ingin peta peninggalan suaminya yang ternyata juga sahabatnya Lionel, yang tega tidak hadir saat upacara pemakaman. Jadi Lionel mencoba merayu Adelina yang tentunya tidak mempan, hingga bahkan mengusir Lionel dari rumah. Meskipun begitu, di malam harinya Lionel mengajak Link mencuri petanya melalui jendela belakang. Yang apesnya Link sulit menerima arahan dari Lionel. Seperti disuruh lompat ke balkon, Link justru menabrak tembok. Yang justru bagus nih, Lionel dan juga Link masuk ke ruangan Adelina membobol berangkasnya, yang ternyata sulit dibuka. Jadi Lionel menyuruh Link membawanya. Bukannya diangkat, Link justru mendorong berangkasnya sampai menimbulkan kebisingan yang membuat Adelina dan penjaganya terbangun. Meskipun begitu, Lionel berhasil mengambil petanya dan kabur. Lalu di pagi harinya, Adelina mencari Lionel ke stasiun dan menemukan Lionel yang sudah menyamar sebagai biarawati. Tiba-tiba datanglah Steng nih menembaki mereka bertiga. Di situ Adelina membalas tembakannya. Sambil menghindar, Adelina ingin join bersama Lionel ke Himalaya. Mau tidak mau, Adelina diperbolehkan join. Namun sebelumnya mengecoh Steng dulu dengan Lionel dan lainnya berpura-pura naik kereta. Kemudian mengganti perjalanannya menaiki kereta kuda, yang mana Lionel menunjukkan tujuan ke Himalaya adalah Shangri-La, sebuah tempat berupa lembah yang dihuni makhluk seperti Link dan tidak ada petunjuk di peta. Lalu untuk ke sana mereka harus bertemu dengan Gamu, karena hanya dialah yang tahu letak Shangri-La berada. Singkat cerita, Lionel, Link dan juga Adelina melanjutkan perjalanannya dengan kapal, di mana Lionel menyuruh Link bergerak cepat karena bisa jadi Steng masih mengikutinya. Dan benar aja nih, Steng bersembunyi di cerobong kapal. Lalu dia laporan ke Lord Pigot. Sementara itu Adelina mengajak Lionel berbincang tentang sikapnya pada Link yang seenaknya membawakan tasnya, menyebutnya bau anjing dan lain sebagainya. Padahal Link begitu mempercayai Lionel. Jadi Adelina menyuruh Lionel berbicara dengan Link untuk membuktikan ketulusannya. Yang ternyata Lionel menikmati pembicaraan yang hangat dengan Link di dek kapal. Tiba-tiba datanglah Steng menyandra Adelina. Di situ Lionel langsung menyelamatkannya. Hingga terjadi perkelahian sengit antara Lionel dan juga Steng. Bersamaan Link menyelamatkan Adelina yang berpegangan di luar kapal. Syukurnya Lionel berhasil kabur memakai sekoci bersama Adelina dan juga Link. Sedangkan Steng harus melihat bosnya Lord Pigot mengamuk lantaran kehilangan jejaknya Lionel. Meskipun begitu, Lord Pigot akan terus mengejar Lionel yang saat ini bersama dengan Link dan Adelina melanjutkan perjalanan ke Himalaya naik kereta. Lalu tiba di hutan India menaiki gajah untuk sampai ke pegunungan Himalaya, di mana ada Steng memata-matai mereka dari jauh. Tidak berapa lama Lionel tiba nih di sebuah pedesaan, lalu bertanya ke penduduk lokal tentang Gamu. Sayangnya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba seorang wanita bernama Ama mengatakan Gamu adalah neneknya. Jadi dia mengantarkan Lionel ke neneknya, yang mana si nenek akan berbicara jika Lionel dan lainnya ikutan makan bersama olahan dagingnya yang rasanya tidak disukai Link. Namun kotoran yang dijadikan bahan bakar di situ Link menyukainya. Setelah makan barulah Gamu bisa ditanyai tentang Shangri-La, yang keberadaannya bukan untuk manusia tapi Bigfoot macam Link, yang membuat Gamu pingsan melihat sosok aslinya Link. Meskipun begitu, usaha Lionel sudah benar mengantar Link seharusnya berada, lalu menyuruh Ama mengantar Link dan lainnya ke Shangri-La. Sementara itu Gamu dihampiri oleh Steng dan juga Lord Pigot untuk bertanya keberadaan Lionel. Dengan terpaksa Gamu memberitahunya yang saat ini Lionel mendaki gunung es, lalu lanjut berjalan kaki dan menemukan jejak kaki serupa dengan Link, yang membuat Link bersemangat hingga berhasil menemukan sosok Yeti. Herannya Link dan lainnya justru dibawa ke suatu tempat yang ternyata mereka dibawa ke kuil Yeti di mana ada sang ratu. Langsung aja nih Lionel protes kenapa mereka harus ditodong dengan tombak. Padahal niat mereka kesini bukan untuk menjarah atau mengganggu ketenangan para Yeti.
Dia hanya ingin mengantar Link ke saudaranya. Namun Ratu Yeti malah menatapnya sinis, lalu mengajak Link dan lainnya melihat lembah Shangri-La, tempat suci yang tidak boleh dinodai oleh Link. Karena meskipun sesama Bigfoot sudah seharusnya menerima resiko jika rumah yang ditinggalinya hancur karena ulah manusia. Kemudian Ratu Yeti menjebloskan Lionel dan lainnya ke dalam lubang es penjara, di mana Link bersedih nih, impiannya tinggal bersama kaumnya hancur. Begitupun Lionel, ajang pembuktian agar diakui klub petualang sirna. Ya, menurut Adelina itu adalah klub yang konyol, karena selain anggotanya tidak menyukai Lionel, tidak seharusnya memaksa dirinya berada di tempat yang salah. Apalagi obsesinya tentang pembuktian yang membuat Lionel tersadar harus menyelesaikan janjinya pada Link. Jadi mencari jalan lain nih untuk keluar dari penjara dengan melempar Adelina ke atas. Kemudian Lionel dan lainnya kabur dari kuil Yeti. Apa sesudah ada Lord Pigot dan juga Steng menghadang mereka di jembatan. Lalu Lord Pigot menyebut Lionel tidak akan menjadi bagian klub petualang karena berdampingan dengan kera dan wanita. Sayangnya Lionel tidak peduli nih bahwa yang dipanggil kera memiliki nama, yaitu Link, sekaligus temannya, dan apabila Lord Pigot menyakitinya, Lionel siap pasang badan. Bukannya gelut, Lord Pigot menembak jembatan esnya. Hal itu dilakukan agar jembatannya hancur, sekaligus melenyapkan Lionel bersama temuannya. Yang sialnya, Lionel dan lainnya tidak bisa berhasil menyeberang. Mereka pun bergelantungan pada jembatan yang tersisa. Ditambah masih ada Steng yang ingin menghabisi Lionel. Untungnya Link masih bisa berpegangan pada es, sedangkan Steng terjun bebas. Kemudian Link menarik Adelina dan Lionel ke atas jembatan, yang dimana Link berterima kasih pada Lionel sudah memanggilnya teman. Bukan hanya itu nih, Lionel juga menawarkan Link sebagai partner petualangannya, yang tentunya Link mau. Kemudian Link berpamitan pada Ratu Yeti sambil menjulurkan lidahnya. Di akhir film, Adelina akan melanjutkan petualangannya seorang diri, sehingga harus berpisah dengan Lionel dan Link, sedangkan mereka lanjut mencari Putri Duyung Fiji yang hidup di Samudra Atlantis. Nah, itu tadi alur cerita dari film Missing Link. Gimana Sleeper? Seru banget kan pertualangan Link dan juga kawan-kawan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.